Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafidhakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Sama Pak Alfian selama Ramadan suruh ngomong apa aja. Jadi saya tak ngomong apa aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kita bicara dari surah Al-Mutaffifin ayat 14. Tapi sebelum saya doakan dulu ya, semoga yang rusak maupun yang hilang dari panjenengan yang kemarin kena musibah banjir, semoga segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin insyaallah. Di surah Al-Mutaffifin ayat 14 itu Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim. Di situ ada kata ron. Ron itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa, maka di hati kita ada nokta hitam yang nempel, tol gitu. Semakin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, kalau nggak pernah dibersihkan dengan istighfar, kata Ibnu Katsir, maka semakin kotor hati kita ini. Jadi kalau hati yang kotor gak pernah dibersihkan dengan istighfar, maka hati itu semakin kotor. Nah, sebagaimana badan yang kotor mudah berpenyakit, hati yang kotor juga mudah berpenyakit. Atau kalau kita punya sebidang tanah yang kosong, ada sebidang tanah yang kosong, tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita tanami apa, tidak pernah kita rawat, kita biarin gitu aja. Lama-lama tumbuh aneka semak belukar atau aneka pohon yang macam-macam di dalamnya. Karena nggak pernah diurus, lama-lama padat, tumbuhannya padat di situ. Karena padat tumbuhannya dan tidak pernah diurus, akhirnya lama-lama aneka binatang betah di situ. Ya tikus, curut, belalang juga, kelabang, ular, macam-macam. Hati yang nggak pernah diurus, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dirapikan, nggak pernah dirawat, maka dia akan menjadi penuh dengan aneka hal yang nggak baik lah kalau bahasa sederhananya, aneka hal yang macam-macam lah gitu. Ya, aneka penyakit itu tadi. Makanya dalam Islam ada istilah ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat itu menghidupkan tanah yang mati. Jadi kalau ada tanah kosong, tidak jelas siapa pemiliknya, terus ada warga setempat memanfaatkannya ditanamin apa, itu boleh, tidak apa-apa. Itu namanya ihya'ul mawat. Bahkan diperintah dalam agama. Jadi kalau ada tanah nganggur, tanah mati, nggak jelas siapa pemiliknya, nggak pernah dirawat sama
Orang RT punya kebijakan ini mesti dirawat tanah ini untuk dibuat nyuruh orang untuk nanam sawi, nanam itu boleh, tidak apa-apa ya. Tanpa seizin yang punya pun tidak apa-apa, karena itu ihyaul mawat. Karena itu konteksnya menghidupkan tanah yang mati. Tapi tanah ya, bukan laut loh ya, tanah ya, tanah bukan laut. Jadi kalau teori fikih tanah yang mati dikiaskan ke laut ya, itu beda-beda. Laut, saya belum pernah baca di fikih itu laut yang mati harus dimanfaatkan, enggak. Tapi kalau tanah yang mati ada. Jadi beda ya, tanah yang mati sama laut yang mati itu beda itu seperti itu. Enggak usah kemana-mana, saya cuma ngomong itu aja. Enggak usah kemana, cuma ngomong itu aja. Jadi memang fikih itu harus jeli, beda antara menghidupkan tanah yang mati dengan memagari laut yang kok magari laut apa namanya? Iya gitulah. Pak Pradono yang paham lah itu. Jadi itu singkat cerita, pokoknya itu konteksnya tanah tadi. Balik ke pembahasan tanah. Apa hati ke hati, masalah hati tadi. Nah, hati yang kotor juga gitu sama. Itu mudah kena penyakit. Sebagaimana fisik yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor itu juga bisa mudah kena penyakit. Nah, memang begini, kalau penyakit fisik itu seringkali yang tahu terlebih dahulu itu yang sakit. Jadi saya tidak tahu apakah Pak Samsul Rijal sakit napa mboten, kecuali beliau bilang lagi kurang enak badan nih Ustaz. Berarti Pak Samsul Rijal lagi kurang sehat. Nah, saya baru tahu setelah beliau cerita. Tapi kalau penyakit hati itu seringkali yang tahu lebih dulu itu orang lain. Jadi ketika kita bergaul, kita mulai ngomong, kita mulai bersikap, itu orang kadang komentar orang itu. Tumben kamu lama gak ketemu, sekarang ngomongnya jadi tinggi kamu itu. Ngomongnya jadi tinggi, baru kadang kita bersikap, astagfirullah, saya ngomongnya tinggi ya rupanya selama ini saya itu ya. Jangan tinggi-tinggi kalau bicara, nanti kesampluk pesawat loh bibir kamu itu misalnya. Jadi kalau ngomong aja dur kayak nanti kesampluk apa? Pesawat. Kalau orang Jawa Timur kan ngomongnya gitu. Jadi kalau ngomong jangan terlalu tinggi, nanti takut kesampluk itu apa? Keserempet pesawat itu. Nah, jadi di situ kita baru berarti saya selama ini ngomongnya tinggi ya, astagfirullah. Itu kalau yang mau sadar. Kalau yang sudah ngetel akut penyakit hatinya kadang ya nggak mau sadar juga, malah mencari pembenaran. Nah, maka kalau penyakit dalam hati ini dibiarkan, dan saya ulang sekali lagi, sebagian orang kan tidak kunjung menyadari penyakit dalam hatinya. Beda sama penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu baru terasa dikit aja langsung cari obat yang terbaik, dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik. Kalau kayak Pak Bambang Rianto itu langsung disuruh general check up sama anaknya, paksa pokoknya. Pokoknya nggak boleh terasa apa dikit langsung. Apa salah? Enggak salah. Betul. Teruskan, enggak apa-apa. Itu menjaga kesehatan fisik memang perlu juga, penting juga. Tapi jangan sampai mengabaikan sisi rohani. Karena kadang, mohon maaf, masalah fisik begitu peduli, masalah rohani ada kedengkian dalam hatinya, tenang-tenang saja. Ada kebencian pada saudaranya sama muslim tanpa alasan yang benar, itu tenang-tenang saja. Ada keangkuhan, ada ujub, ada riya dalam dirinya, tenang-tenang saja. Padahal penyakit kita yang sebenarnya yang rohani itu sebenarnya. Jadi saya ulang, penyakit kita yang sebenarnya adalah yang rohani itu sebenarnya. Bahkan bisa jadi ada bagian-bagian hati kita yang perlu diopname, bisa jadi. Jadi bisa jadi ada bagian-bagian dari hati kita yang perlu diopname. Makanya di bulan Ramadan itu ada syariat i'tikaf kan, di mana kita mencoba mengopname hati kita. Barangkali ada bagian hati yang sakit itu. Walaupun ada yang full time, ada yang sepenuhnya 1 kali 24 jam kali 10 hari itu, atau yang part time yaitu malam hari saja misalnya, itu pun dipilih yang malam ganjil aja. Cuma kalau hari ini ganjilnya sama kayaknya insyaallah. Kalau ganjilnya beda itu pengalaman saya kalau ngisi kajian itikaf itu di semua malam ramai terus Pak Haji. Karena hari ini ganjil versi pemerintah, besok ganjil versi ormas.
gak ganjil terus. Nah, tapi terlepas dari itu tidak apa-apa. Mau kalau sanggup full, alhamdulillah. Nggak sanggup full, paling nggak sebagian. Kalau kaidah fikihnya itu ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau nggak sanggup seluruhnya, paling nggak jangan ditinggalkan semuanya lah. Jadi kalau nggak bisa 100%, paling nggak jangan ditinggalkan 100%. Jangan tinggalkan semuanya. Nah, terus kemudian itu tadi berkaitan dengan mengopname ya, termasuk dengan syarat itikaf dan seterusnya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita peduli terkait dengan kesehatan rohani kita. Kalau kita nggak peduli, sebagaimana penyakit fisik kalau dibiarkan nggak diobati lama-lama bisa tambah parah, maka penyakit hati kalau dibiarkan itu bisa tambah lama tambah parah. Itu yang dalam bahasa Al-Qur'annya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi tambah lama tambah parah. Sakitnya tambah lama tambah parah. Kalau udah dibiarkan tambah lama sakitnya itu tidak jarang sebagaimana fisik yang tambah parah sakitnya bisa sekarat, hati juga bisa sekarat gitu. Nah, sekaratnya hati itu ditandai dengan sulit menerima nasihat gitu. Jadi kalau sudah sulit menerima nasihat itu hati mulai sekarat berarti itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya selonjor boleh Pak Ji, selonjor mau selonjor. Selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh bebas. Ini Bapak kata. Jadi saya ulang, sesungguhnya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang dasarnya ingkar atau orang-orang yang menutup diri dari kebenaran itu, kata Allah dalam ayat itu sama saja. Apakah engkau wahai Nabi memberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Jadi sudah sulit menerima nasihat. Kalau hati yang sekarat dibiarkan terus, lama-lama bisa dikunci mati hati itu oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kalau sudah dikunci mati begini, satu, paling kita hanya bisa mendoakan. Karena kalau dinasehati biasanya masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut itu biasanya. Galakan dia maksudnya. Jadi orang seperti ini kalau kita nasihati masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut. Jadi galakan dia biasanya. Enggak bisa ini keras kepala. Jadi kepalanya kalau dipukul tuh bunyi itu tang gitu. Saking kerasnya. Dan untuk kepala yang sekeras batu itu butuh hati yang lembut untuk menghadapinya memang. Enggak gampang. Dan enak ngomongnya aja. Maka orang seperti ini paling bisa kita doakan. Dan jangan putus asa mendoakan. Kita boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu cucu atau siapapun lah ya, atau ipar atau besan atau siapalah. Kalau gak kena kandani, dinasihati nggak bisa. Udah doakan aja. Kita boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Nabi ketika dakwah di Thaif, begitu dakwah beliau ditolak dan beliau dipukuli bahkan itu, Nabi tidak melanjutkan menasihati mereka, gak kena dinasihati. Tapi Nabi tidak berhenti mendoakan. Dan kita tahu orang-orang Thaif itu generasi pertama banyak yang mati kafir. Tapi generasi kedua, generasi ketiga, Ahlul Qurra muncul dari situ. Pakar-pakar Al-Quran muncul dari Thaif. Itu di generasi kedua dan ketiga dari orang-orang Thaif. Nah, makanya kita jangan berputus asa. Dan bahkan beberapa sahabat Nabi itu masuk Islam itu di puncak kekafirannya. Itu barokahnya doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau itu masuk Islam di saat beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di puncak kekafirannya namanya itu. Berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau malah masuk Islam.
Sebelumnya Nabi mendoakan kan, ya Allah jayakanlah Islam ini dengan Amr ibn Hisham atau Umar bin Khattab. Yang Allah pilih ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu doa Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu an ibunya itu masuk Islam di saat Abu Hurairah udah capek dengerin ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Muslim beliau datang sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini makum riwayat ya. Atau kama qal ummah, ibuku wahai Rasulullah. Kenapa ibumu kalau bahasa kita ya? Saya udah enggak kuat ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya. Maka Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Itu belum turun tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah lari Abu Hurairah itu, pergi menemui ibunya rupanya. Saat ditemui ibunya sedang mandi. Terus kemudian selesai mandi kata ibunya, antar aku ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, untuk apa? Takutnya kan nanti berulah kan ibunya. Kata ibunya, aku akan bersyahadat, aku akan masuk Islam. Makanya dalam mazhab Maliki, kalau ada orang yang mau masuk Islam itu suruh mandi dulu baru bersyahadat. Kalau mazhab Maliki, kalau mazhab Syafi'i bersyahadat dulu baru mandi. Dua-duanya ada dalilnya. Kalau mazhab Maliki pakai dalil ini. Kalau mazhab Syafi'i pakai hadis yang ada seorang sahabat masuk, ada seorang yang masuk Islam oleh Nabi itu suruh bawa ke tengah sumurnya Abu Thalha, itu suruh mandi di tengah kebunnya Abu Thalha itu. Nah, di tengah kebunnya Abu Thalha ada sumur, suruh mandi di situ. Kalau saya, karena saya bermadzhab Syafi'i, biasanya kalau ada orang mau masuk Islam melalui saya suruh syahadat dulu aja. Karena kalau saya suruh mandi dulu takutnya kepleset mati belum syahadat. saya suruh syahadat dulu baru mandi itu. Dan memang termasuk hal yang membuat orang wajib mandi adalah karena dari kafir masuk Islam. Di samping junub, suci dari haid, suci dari nifas itu, terus kemudian mati, orang yang mati itu wajib mandi. Cuman yang ini nggak boleh mandi sendiri, yang ini ya karena bahaya. Nah, ada yang mengatakan termasuk orang yang gila menahun. Orang gila menahun kalau dia sadar sudah waras gitu, maka dia wajib mandi. Tapi kalau gendeng neko, gendeng neko itu gila beberapa waktu sadar lagi, nanti gila lagi, itu kalau itu enggak kalau itu. Tapi kalau yang gilanya menahun terus sadar, itu disuruh untuk mandi. Jadi satu pendapat mengatakan demikian. Wis, itu beberapa tokoh ya dalam Islam yang masuk Islam itu justru di puncak kekafirannya. Nah, itu makanya saya ulang, kita ini boleh capek menasihati boleh, tapi jangan pernah capek mendoakan. Dan mendoakan itu nggak mesti cek-saknya gitu ya. Jadi nggak mesti terus sekarang jadinya itu. Makanya jangan hanya karena doa kita tidak kunjung tampak hasilnya, terus kita berkata kayaknya doa saya ditolak oleh Allah. Kayaknya sia-sia saya mendoakan. Jangan berkata begitu. Doakan terus saja. Saya pernah cerita di sini ya tentang ada seseorang yang meninggal di masjid dalam keadaan sholat di usia 74 tahun. Ada orang usia 74 tahun wafat di masjid sedang sholat. Orang-orang pada ngomong saat itu gini kurang lebih. Ini berkat doa ibunya Ustaz. Berkat doa ibunya. Saya membayangkan kalau umur 74 tahun ibunya usia berapa? Oh enggak Ustaz, ibunya sudah meninggal. Ini orang Ustaz dua blek dulu Ustaz. Dua blek orang ini. Ibunya tidak berhenti mendoakannya. Sampai ibunya meninggal masih dablek anak ini Ustaz. Orang ini masih dablek. Sampai ibunya meninggal masih dablek. Usia 64 tahun baru tobat orang ini Ustaz. Usia 64 tahun baru tobat. Meninggal di usia 74 tahun dalam keadaan sholat. Jadi mungkin doa kita sekarang nampaknya kayak gak ada hasilnya gitu. Misalnya ada yang mengalami begitu ya.
Itu jangan terus kita suudzon sama Allah dengan mengatakan kayaknya doa saya nggak ngefek deh kayaknya. Jangan. Tapi terus doakan aja, doakan aja. Udah, jangan capek mendoakan pokoknya. Doakan aja udah. Doakan terus. Kenapa? Nanti urusannya dengan Allah itu. Nah, itu satu ya, kalau ada orang yang dikunci mati hatinya model begini ini, udah doakan aja, doakan aja. Satu. Yang kedua, kalaupun kita mau menasihati, kalau pakai metode Quran, metode Al-Quran itu menggunakan istifham. Istifham itu pertanyaan. Di Al-Quran itu banyak pertanyaan. Karena gini, ada model orang itu kalau dinasihati itu nolak, mental gitu loh Pak. Dan nasihat kita itu nggak diterima. Jadi begitu kita mau ngomong, kalau nadanya menasihati, dia udah pasang tembok itu, udah nggak mau terima dia. Tapi kalau ditanya itu mikir. Jadi ada orang itu kalau dinasihati tidak mau, ditanya mikir gitu. Karena di antara cara kerja otak itu kalau sudah terlanjur masuk pertanyaan, dia akan berusaha menjawab. Gitu. Jadi kalau sudah umumnya orang itu kalau sudah terlanjur masuk pertanyaan di kupingnya, maka dia akan berusaha menjawab. Walaupun cuek kelihatannya, walaupun dia kayaknya cuek. Tapi kalau kita tanya, itu dia tanpa dia sadari, pertanyaan yang terlanjur masuk itu akan berusaha dia jawab sebenarnya. Walaupun tidak saat itu, tapi saat-saat kesendiriannya, ketika memori bawah sadarnya mulai muncul, karena di antara ada memori pertanyaan kita, itu bisa jadi akan mengemuka. Dan kalau pertanyaannya berbasis akhirat, harapannya orang yang kita tanya itu tidak hanya berpikir, tapi juga berzikir. Jadi kalau pertanyaan kita kepada yang bersangkutan itu berbasis akhirat, harapannya orang yang kita tanya itu tidak hanya berpikir, tapi juga berzikir. Sehingga tanpa disadari terjadi tazkiyatun nafs, proses pembersihan jiwa. Diharapkan dengan pembersihan jiwa itu yang bersangkutan sadar, taubat, mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wis. Contoh misalnya, kalau selama ini yang saya gunakan kata-kata begini, mau berapa lama begini, mau begini terus. Jadi saya kalau ketemu sama orang model gitu, saya tanya gitu, mau berapa lama begini? Saya tanya gitu aja, mau begini terus. Apa kamu kira nggak akan mati? Apa kamu kalau setelah mati urusannya selesai? Nggak takut masuk neraka? Tanya aja gitu, terserah dia mau jawab nggak. Tidak takut masuk neraka misalnya. Walaupun dia ya biarin aja. Tapi kita tanya aja. Itu tanpa disadari, karena udah terlanjur masuk pertanyaan ke kupingnya itu, maka dia akan berusaha untuk menjawab. Mungkin tidak saat itu, tapi di saat kesendiriannya, ketika tiba-tiba mengemuka memori-memori yang ada pada dirinya, termasuk pertanyaan kita itu, harapannya ketika dia berusaha menjawab itu, dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Dan kalau sudah berzikir, harapannya yang bersangkutan itu mengalami tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa itu. Sehingga kalau sudah jiwa dibersihkan, harapannya melek mata hatinya dan dia mau menerima kebenaran itu. Itu metode Al-Qur'annya yang saya pahami begitu. Jadi gunakan kata istifham, pertanyaan. Nah, di Al-Qur'an itu banyak pertanyaan. Dan itu diantaranya ngajak tadi model orang-orang yang tidak bisa dinasihati, tapi kalau ditanya dia mikir. Itu seperti itu. Kalau pertanyaannya berbasis akhirat, diharapkan dia tidak hanya berpikir, tapi juga berzikir. Itu seperti itu. Nah, kalau dari kunci mati hatinya oleh Allah, kondisi orang itu bisa mengalami kondisi yang Allah gambarkan di ayat-ayat selanjutnya itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa jawabannya? Loh, enggak kok kita berbuat perbaikan, kata mereka. Ketahuilah mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Jadi bisa mengalami kondisi di mana dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Ini repot deh.
Jadi salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Kalau udah begini kondisinya, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang model seperti ini, iblis seneng banget. Gimana nggak seneng? Wong orang seperti ini sulit pakai dal, sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Wong dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian ada juga yang Allah gambarkan di ayat berikutnya itu, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia-manusia itu beriman, apa jawabannya? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itulah orang-orang yang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Sebentar. Air Zam-Zam itu kalau disimpan tahan berapa lama? Ada yang nanya. Enggak ada batasnya. Betul, enggak ada expertnya nggih. Tidak berubah ya, asal tidak kecampuran air banjir nih. Kalau ketutup nggih. Saya tahun 2020 itu air Zam-Zam saya itu, tapi udah alhamdulillah kita udah minum banyak sih. Pas masuk ke rumah sedengkul saat itu tahun 2020 itu air Zam-Zamnya kemasukan kurang rapat nutupnya, kemasukan air banjir. Itu berubah itu Pak. Lanjut nggih. Jadi kalau dikatakan berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itulah yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya mereka itu bodoh. Jadi bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Ini kalau bahasanya para ulama namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya. Kenapa? Karena bodoh nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa tadi? Pinter. Ini yang sering saya sampaikan juga bahwa orang itu kalau sok tahu, kan sok tahu namanya ini, sok tahu dalam masalah masak memasak masih mending lah. Paling bikin roti bantet gitu ya. Itu aja masih enak roti bantet kadang. Atau mau bikin rawon jadi semur gitu ya. Nah, itu sih mending lah itu. Jadi bikin rawon apa? Jadinya semur. Saya kenapa ngasih contoh ini kan ada cerita. Saya punya jamaah, bukan orang sini, orang tempat lain pokoknya. Beliau itu orang Kebumen. Nah, itu WA saya, Ustadz mau rawon dengkul katanya. Saya mau buat rawon dengkul, Ustadz mau apa enggak? Mau Bu, mau. Saya bilang semangat saya rawon. Rawon dengkul lagi. Mau Bu, mau. Akhirnya beliau bikin tuh, yang bikin orang Kebumen rawon itu dikirim ke orang Jawa Timur saya. Jadi kebayang ya, orang Kebumen bikin rawon dikirim ke orang Jawa Timur. Yes. Udah dikirimlah rawon itu. Sampai di rumah kata istri saya, Mas, duduk rawon ini Mas, semur iki. Kebumen kan kecenderungannya manis ya. Iki duduk rawon semur iki. Itu aja masih enak. Mungkin karena dengkulnya itu Pak enak. Jadi itu orang kalau misalnya sok tahu dalam masalah elektro paling disetrum lah, atau ngebajing atau konsep atau apa gitu. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama itu ngeri itu. Kalau sok tahu dalam masalah agama itu ngeri. Maka orang itu tidak boleh malu. Kalau bahasa Imam Bukhari itu aukamakal, jangan malu berkata saya tidak tahu. Dalam masalah agama itu begitu. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan sebagian dari ilmu itu adalah berkata saya tidak tahu. Makanya Imam Bukhari itu saya pernah ngaji manaqibnya beliau saat itu.
itu diterangkan pernah beberapa murid-muridnya Imam Ahmad yang notabene muridnya Imam Ahmad antara lain Imam Bukhari itu nanya kepada Imam Bukhari tentang satu hadis. Terus Imam Bukhari berkata, saya tidak tahu, kata beliau. Itu murid-muridnya Imam Ahmad itu murid-muridnya langsung sowan ke Imam Ahmad sambil berkata, ya Imam Ahmad, ya Syekh, Bukhari yang terkenal sebagai rajanya ahli hadis itu, kalau Imam Ahmad kan imam sunnah. Nah, kalau amirul mu'minin fil hadis itu Imam Bukhari. Nah, ternyata begitu kami tanya tentang satu hadis, Bukhari berkata, saya tidak tahu. Kata Imam Ahmad, setiap hadis yang disampaikan kepada Bukhari dan Bukhari berkata saya tidak tahu, berarti bukan hadis, kata Imam Ahmad. Jadi kalau ada hadis disampaikan ke Imam Bukhari, kalau Imam Bukhari ngomong nggak tahu, berarti bukan hadis, kata Imam Ahmad. Belain muridnya ini. Ya walaupun Imam Bukhari sudah berani berkata, maaf, saya tidak tahu. Masyhur dalam manaqibnya Imam Malik misalnya, ketika beliau kedatangan tamu dari Afrika itu menanyakan satu masalah, Imam Malik berkata, saya tidak tahu. Kata orang yang nanya itu, Syekh, ya Imam, apa yang harus saya sampaikan kepada kaum saya? Sementara kaum saya menanti jawaban dari Anda. Apa jawaban Imam Malik? Sampaikan kepada kaummu, Imam Malik tidak tahu. Biar mereka juga tahu bahwa Imam Malik ada nggak taunya. Itu kata Imam Malik. Tidak malu berkata begitu itu. Nah, makanya kita tidak boleh malu berkata, maaf saya tidak tahu, insya Allah nanti saya mau belajar lagi. Insya Allah saya akan tanya ke ahlinya. Itu lebih terhormat daripada nggak tahu terus sok tahu. Karena sok tahu dalam masalah agama ini takut masuk dalam kecaman Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Sahih Muslim tentang fenomena orang-orang di akhir zaman yang dallu fa'adallu atau dallun mudillun, sesat menyesatkan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya hendaklah kita tidak malu berkata, maaf saya tidak tahu, insyaallah saya mau belajar lagi, atau nanti saya akan bertanya kepada ahlinya. Nah, ini lebih terhormat daripada dia udah enggak tahu terus sok tahu. Nah, itu seperti itu. Nah, supaya jangan sampai terjadi hal begini ini, bagaimana caranya? Kembali pada kata ron tadi itu. Kalla bal rana ala qulubihim. Berarti jangan sampai ron, nokta hitam dalam hati kita itu ngetel. Jangan sampai menumpuk gak pernah kita bersihkan. Berarti kita harus sering-sering membersihkan hati kita. Dan membersihkan hati ini seperti membersihkan badan. Karena berulang-ulang tadi saya katakan kayak badan tadi ya. Pagi ini kita mandi tadi. Siang nanti mungkin nggak kita dekil? Mungkin. Terus kita kalau tahu dekil ngapain? Mandi lagi, betul nggih? Kenapa? Karena kita butuh bersih. Ibu-ibu yang nyapu ngepel lantai tiap hari di rumahnya, itu dengan keyakinan penuh, dipel pagi, sore sudah kotor lagi. Terus kenapa kok dipel lagi? Karena butuh bersih. Maka kita itu seperti itu keadaannya. Kita sholat subuh berjamaah hari ini, kita udah beristighfar dan macam-macam. Insya Allah dan semoga Allah bersihkan kita, amin Allahumma. Tapi manusia kan nggak ada jaminan bersih terus. Maka di saat kita seperti itu keadaannya, di mana kotor ya mandi lagi. Karena istiqomahnya manusia itu tidak sama dengan istiqomahnya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu walaupun manusia tapi istiqomahnya itu nanjak terus, naik terus. Imannya itu nggak pernah turun, naik terus kalau para nabi dan rasul. Kalau malaikat stabil, kuat terus malaikat. Kalau kita manusia naik turun. Dan sering jamaah nanya ke saya itu terkait dengan naik turunnya iman itu, saya jawab alhamdulillah Bu, saya bilang. Alhamdulillah Pak, imannya naik turun, berarti masih normal, alhamdulillah. Yang bahaya kalau imannya keluar masuk, itu bahaya. Iya betul itu. Kalau naik turun itu biasa itu naik turun itu. Yang bahaya itu keluar masuk. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada namanya futur dan itu oleh Nabi diakui. Futur itu apa? Muales itu. Nah, tapi selama kita dalam ketaatan masih aman kata Nabi. Tapi kalau udah maksiat, alamat celaka udah itu. Contoh gini misalnya. Ini nyata ini, ada orang nanya ke saya, Ustadz suami saya futur.
Sudah 6 bulan nggak sholat 5 waktu. Boh, bukan futur itu, durhaka kepada Allah itu. Futur kok nggak sholat 5 waktu. Ini yang dikhawatirkan nanti imannya apa keluar masuk. Tapi kalau misalnya berkurang qobliyah ba'diyahnya, bukan yang pokok loh ya, berkurang qobliyah ba'diyahnya itu masih aman itu. Yang penting masih sholat gitu aja. Sehingga ini contoh gini aja, gini contoh. Pernah ada orang nanya ke saya, dan mungkin ini pernah saya sampaikan di sini. Ustadz, kalau Ustadz malas baca Al-Quran, Ustadz ngapain? Dia nanya gitu ke saya. Soalnya dia cerita ke saya kalau bosen saya dengerin musik sampai melukai Ustadz pokoknya. Kalau saya malas saya dengerin musik saya sampai melukai bahasa Jawanya itu. Saya muntah-muntah pokoknya gitu. Saya bilang terus dia nanya ke saya, kalau Ustadz lagi malas baca Quran, Ustadz ngapain? Saya jawab, insya Allah saya bilang, saya tetap baca Al-Quran sambil malas, saya bilang gitu. Kalau Ustadz lagi malas sholat malam, insya Allah saya jawab, saya tetap sholat malam sambil malas, saya bilang gitu. Ya saya bilang tetap sholat malam sambil apa? Sambil malas. Kalau lagi malas belajar, insya Allah saya tetap belajar sambil malas, saya bilang gitu. Maksudnya bukan berarti terus nggak tumanina, tetap tumanina sholatnya. Cuman surahnya nggak sebanyak atau nggak sepanjang kalau lagi nggak malas gitu loh. Insya Allah tetap pakai tajwid baca Qurannya. Bukan nggak pakai tajwid, cuman nggak sebanyak kalau sedang semangat. Tetap baca apa yang perlu kita baca, cuman nggak sebanyak apa yang kalau kita semangat itu. Itu sependek yang saya lakukan ya. Jadi ya gimana namanya juga lagi males. Gimana lagi males. Tapi saya nggak mau lepas dari kebaikan dan tidak memilih keluar dari tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang mungkin terjatuh pada perbuatan itu, yang penting segera kembalikan seperti itu. Makanya tadi saya ulang, kita ini kotor, mandi lagi, putus, sambung lagi, jatuh, bangun lagi, terus begitu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu hidup itu, mau gimana lagi? Nah, jadi putus, sambung lagi, jatuh, bangun lagi, kotor, mandi lagi, terus sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Udah gitu aja, terus mujahadah, terus. Yang penting berusaha dalan, kalau orang Jawa bilang, berusaha tetap di jalan yang Allah ridhoi. Allahu Akbar. Nah, makanya pandai-pandai. Nah, bagaimana membersihkan hati? Tadi saya kutip di Ibnu Katsir dengan istighfar. Di riwayat yang lain, walikulli syai'in suqalah wa suqalatul qulub dzikrullah. Itu di riwayat yang lain. Dan bagi setiap umat itu dan bagi segala sesuatu itu ada pembersihnya. Dan pembersihnya hati adalah dzikrullah. Ini yang saya bilang tadi, selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-A'la ayat 14-15 itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya dan dia memperbanyak menyebut nama Tuhannya, zikir, dan dia mengerjakan salat. Makanya kalau dirasa di hati ada hal yang enggak enak gitu ya, ambil wudhu, sholat sunnah mutlak berapapun rakaatnya, atau baca Al-Quran, atau zikir-zikir yang lain yang disyariatkan dalam agama ini sebanyak-banyaknya. Nah, itu insya Allah akan jadi pembersih dan penyehat serta penguat hati kita. Karena problem utama kita itu sebenarnya adalah insyirahus sadri, lapangnya dada yang tidak terjadi pada kita itu. Makanya semua nabi itu berharap lapangnya dada, sehingga nabi pun dilapangkan dadanya oleh Allah dengan mengatakan alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan itu harus bermula dari tazkiyatun nafas yang kita lakukan dengan memperbanyak zikir dan salat. Itu diantaranya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Makanya kalau kita tidak peduli pada kesehatan ruhani kita, pada kesehatan hati kita,
kita rugi. Nah, Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak zikir dan sholat. Kan jarang-jarang sholat malam seperti di bulan Ramadan kan. Kita diberi kesempatan oleh Allah bisa samping sholat fardu, sholat malam dengan jumlah yang enggak biasanya seperti di luar bulan Ramadan. Mungkin seperti itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua, monggo. Oke, monggo Pak Purwita. Oke, Pak. Oke. Oke. Iya. Oh gitu ya. Nggih. Ron, nggih. Iya. Bagus. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sependek yang saya pahami, ini berkaitan dengan hati yang ruhani. Jadi bukan berkaitan dengan hati dalam pengertian yang biologis itu. Sehingga sependek yang saya pahami, noktah hitam yang dimaksud adalah noktah hitam ruhani. Jadi bukan noktah hitam jasmani. Sependek yang saya pahami ya. Nah, pertanyaannya menarik kemudian. Bagaimana kita mendiagnosa apakah hati kita yang secara ruhani itu sudah mengalami noktah hitam yang cukup kotor atau masih belum? Jawabannya sederhana. Kalau kita sudah mulai merasakan dalam hati kita sulit menerima nasihat dalam satu dialog dengan seorang teman misalnya, Bapak diingatkan kesalahan Bapak, dalam hati yang paling dalam Bapak tahu Bapak salah, tapi Bapak nggak terima. Nah ini alamat sudah itu. Ini semua kita belajar. Saya pribadi saya belajar. Saya itu kalau ada tindakan kecil di depan saya membuat saya tersinggung, itu saya langsung meraba dada saya. Loh, kok sempit banget dada saya? Ada apa ini? Kok sempit banget dada saya? Ngadepi perkara kecil kok saya tersinggung? Ada apa ini? Ada orang bersikap bagaimana saya kok tersinggung? Loh, ada apa ini saya ini? Saya nggak nyalain dia. Saya tanya dalam diri saya. Oh, ada apa dengan hati saya? Kok menghadapi perkara gini aja saya tersinggung gitu. Kenapa? Nah, gitu. Pak, kecuali perkara mungkar atau apa, ini enggak sesuatu yang enggak patut saya marah, kok saya marah itu loh. Kok saya tersinggung itu loh. Ada apa dengan hati saya ini? Itu saya langsung gitu. Kalau saya pribadi gitu. Maaf ya, misalnya ada anak kecil atau ada anak kita sendirilah atau istri dan atau mulut tetangga atau apa gitu. Sesuatu yang kita enggak perlu ambil hati sebenarnya. Bisa kita, tapi kok ada apa saya ini? Ada apa? Kok sempit banget hati saya? Kok sempit banget gitu? Nah, itu saya langsung curiga, Pak. Ini berarti ada masalah ini di hati saya ini. Berarti perlu dilapangkan ini. Maka segera tazkiyatun nafas. Astagfirullah. Versi Ibnu Katsir ya, istighfar. Atau sebut nama, atau di al-ala qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang diriwayat yang lain tadi likulli syai'in suqala wa suqalatul qulub dzikrullah. Beberapa ulama untuk tazkiyatun nafas itu dia sebut nama Allah dengan cara dimatikan haknya, mat arid sukun. Allah. Itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran apa, kalau istilah Ibnu Qayyim itu detoksifikasi kalau bahasa kita ya. Karena kata Ibnu Qayyim, sebelum tazkiyah itu kita mesti detoks, itu didetoks dulu supaya keluar racun-racunnya itu. Di samping istighfar ya, Ibnu Katsir tadi, di
Itu beberapa ulama menerapkan tazkiyatun nafs dengan Allah, Allah, Allah. Nah, nanti berkaitan dengan lapangnya dada, dimaksimalkan zikirnya itu. Saya mungkin pernah cerita di sini ini untuk tahadus bini'am, kita bicara nikmat Allah ya. Saya mungkin pernah cerita di sini, sewaktu saya masih kuliah, saya kan tinggal di pesantren ya. Jadi saya mesantren sambil kuliah ceritanya. Bukan kuliah sambil mesantren, bukan, tapi mesantren sambil kuliah. Nah, di kampus itu kan intelektualitas kita diasah. Daya kritis kita diasah di kampus. Nah, sementara di pesantren itu kan daya hati yang digenjot. Sabar, nrimo ing pantum, tawakal, itu di pesantren. Sementara di kampus kita diajari daya kritis, idealisme macam-macam gitu. Nah, suatu saat saya pernah mengalami kondisi begini, antara otak saya dan hati saya itu nggak sinkron itu. Waduh, saya sempat bingung itu, mengalami kondisi diri saya sendiri itu, karena antara hati dan pikiran tuh nggak, kan otak monyet ya berisik, monggo, otak monyet kan berisik banget. Akhirnya saya sowan ke kiai saya, menceritakan masalah saya itu. Kata kiai saya gini, coba khatmul Quran 7 hari, kata beliau. Coba khatmul Quran 1 Jumat atau 7 hari itu. Akhirnya saya coba riyadhah. Riyadhah itu latihan untuk mencoba membersihkan hati kita dengan membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu bagian dari zikir ya. Saya baca itu alhamdulillah masya Allah berhasil 7 hari khatmul Quran. Nah, terus yang saya rasakan saat itu dengan izin Allah, kok dada itu terasa lapang. Yang tadi ini nggak bisa masuk ke sini, itu dada kita bisa menampung. Oh, ternyata selama ini dada saya sempit, butuh dilapangkan, butuh dibersihkan. Begitu kita bersihkan, bisa yang tadi di sini nggak ketampung di sini akhirnya bisa tersinkronkan dengan baik. Nah, makanya kalau disederhanakan terkait dengan masalah ini ya harus ada pilihan lain, memang harus konkret melakukan tindakan tazkiyatun nafas tadi. Kalau pada fisik ya harus mandi memang. Kalau secara rohani ya harus mandi secara rohani tadi, memperbanyak zikir dan salat misalnya, atau perbanyak istighfar dan seterusnya tadi. Nggih, ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, lebih sebut siapa? Pak Asep sana Pak lebih sebut sini. Sini dulu nggih. Atau jangan mau buru-buru kerja. Oh, betul nggih. Ampun. Memang para ulama itu berbeda pendapat tentang apakah ruh dan nafas itu sama atau tidak. Kalau Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, beliau tidak membedakan, walaupun ada ulama yang membedakan. Jadi memang seringkali an-nafas itu dimaknai dengan hati. Tapi kalau Imam Al-Qurtubi memaknainya sama aja, ruh dengan nafas itu sama aja. Sehingga kalau ada istilah tazkiyatun nafas itu tidak hanya pembersihan hati, tapi pembersihan jiwa dan rohani sekaligus. Karena itu satu kesatuan, bukan tidak dibedakan kalau Imam Al-Qurtubi ya, walaupun ada beberapa ulama yang membedakan itu. Sehingga ada yang mengatakan ruh itu suci sebenarnya. Yang seringkali terkotori itu jiwanya, kesadarannya. Nah, makanya terus perlu dibersihkan. Nah, tapi ini diskusinya panjang, agak ribet juga ngomongnya. Cuman kalau saya yang simpel tuh Imam Al-Qurtubi itu aja lah. Jadi antara ruhani, terus jiwa, roh, jiwa dan hati yang secara rohani itu satu kesatuan. Jadi kalau kita bicara tazkiyatun nafas itu ya pembersihan jiwa, pembersihan hati, pembersihan rohani semuanya itu. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Karena begini, kenapa kalau Imam Al-Qurtubi kan di antara yang beliau pakai dasarnya kan sebuah hadis dari Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, hadis sahih dari semua jalur periwayatannya. Ruhnya orang yang jahat itu ketika keluar dari badannya, ruhnya itu ketika dibawa terbang ke langit, semua malaikat yang ada di sekitarnya mengatakan, ruh siapa busuk banget, ruh siapa busuk banget. Jadi ruh itu dibilang busuk, berarti selama ini orang dia hatinya busuk,
Itu maksudnya ya ruhnya itu. Jadi ruh itu bisa busuk juga. Makanya ada riwayat yang menyebutkan para malaikat itu bisa mencium amal soleh itu karena aromanya yang wangi. Kita ngaji begini ini insya Allah dan semoga diterima ngaji kita oleh Allah. Amin insya Allah. Itu aromanya wangi, malaikat merapat. Hadisnya Sahih Muslim kan? Merapat malaikat itu. Begitu seorang hamba berbuat dosa, malaikat langsung menjauh sekian mil. Itu hadisnya ya. Kenapa? Karena mencium aroma busuk. Makanya orang yang tidak pernah mandi secara rohani itu busuk bau ruhnya itu. Sehingga dalam hadis yang saya katakan sahih dari semua jalur riwayat kata Imam Al-Qurtubi tadi itu, ketika ruh itu lepas dari badannya dibawa terbang ke langit, itu semua malaikat yang dilewati ruh itu berkata, ini ruhnya siapa sih busuk banget? Ruhnya siapa busuk banget? Semua dan kerdil, ruhnya itu kerdil. Kalau ruhnya orang beriman kan bercahaya, ruhnya orang yang jahat ini dia kerdil. Sebagaimana dulu jiwanya kerdil, picik, licik, kerdil, maka nanti dia aja kerdil sekecil belalang itu, ruhnya itu. Itu seperti itu. Nah, ngaten lah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, beliau Pak Ade, beliau Pak Asep. Saya pikir sama-sama Asepnya lupa saya. Gimana Pak Asep? Kalau yang namanya simpati, empati atau kalau saya nggak bisa tanya adalah pola kasih sayang kita di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, itu letaknya di mana? Bagi orang Islam sudah sewajarnya kalau ketika kami lihat saudara kita kena musibah, bukan kita benar-benar saksi, kita simpati dan empati. Tapi bagi orang yang di luar iman dan Islam, mungkin saja bisa muncul. Sudah sewajarnya dia muncul. Nah yang saya inginkan itu kenapa ya orang misalnya dia orang yang mengaku Islam, bahkan dia memiliki hubungan yang bagus, tapi dia entah sengaja entah lupa, dia seringkali dia tidak simpati dan empati, tidak ada muncul rasa kasih dan sayangnya ketika dia sebenarnya itu dalam keadaan nangis banget. Wallahu a'lam bishawab ya. Gimana kalau simpati itu berarti kalau simpati gimana kalau simpati itu misalnya contohnya? Kalau simpati gimana contohnya? Oh, saya salut sama Bapak itu simpati gitu ya. Kalau empati kan perhatian gitu ya. Kenapa? Kalau beda. Kalau berempat misalnya gini. Ini contoh orang yang nggak punya empati, Ya kalau cabai mahal nanam cabai sendiri. Ya, itu ada yang begitu kan, ada gitu. Ya kalau daging mahal makan keong sawah. Ya, itu namanya nggak punya empati itu namanya. Iya, paham ya. Nah, itu gini. Baik dikait kalau sama orang yang jahat oke lah. Tapi kalau ini ada orang rajin ibadah kok nggak punya empati dengan saudaranya gitu ya, nggak punya kepedulian sama sekali. Nah, ini rumus saja sebenarnya. Jadi di antara ciri iman dan amal soleh yang diterima oleh Allah itu kalau kita merujuk pada surah Maryam ayat 96 kata Allah innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar maka Allah yang Maha Rahman akan meletakkan dalam hati mereka itu rasa cinta. Nah, cinta pada sesama dalam hal ini, cinta kepada Allah maupun pada sesama. Makanya kalau ada orang merasa sudah beriman dan beramal soleh, kok dalam hatinya tidak Allah tumbuhkan rasa cinta baik kepada Allah maupun pada sesama, tidak ada kepedulian sama sekali. Berarti iman Islamnya itu, iman dan amal solehnya itu tanda tanya. Jangan-jangan ada yang salah di situ itu. Karena harusnya kalau benar itu berdampak kepada munculnya rasa empati tadi itu. Harusnya satu. Yang kedua, di antara syarat kemuliaan seorang muslim itu kan harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama kan. Nah, maka dikatakan wa dzuribat alaihim dzillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, kalau ada orang hanya dengan Allah dia baik dan dengan sama dia tidak peduli, berarti dia tidak memenuhi syarat kemuliaan. Pertanyaannya, apa sebab? Nah, wallahu a'lam ya, saya khawatir
Semua yang dilakukan hanya berhenti di kerongkongan, tidak masuk dalam hati.